Gimana cara kita mentalak dosa? Dengan tolakun bila rujuk, talak 3 yang gak bisa lagi rujuk. Para ulama mengajarkan kepada kita 3 kunci. Kalau kita pengen ngeblok dosa, kalau kita pengen mentalak dosa dan kebiasaan buruk kita dengan talak 3. Yang pertama, buat teman-teman yang ingin mendengarkan kajian langsung dari Ustadz Hanan Attaqi, teman-teman bisa mengikuti cara ini. Pertama, ketika mengklik atau memutar videonya, maka teman-teman yang langsung dirahmati klik Allah deskripsi Subhanahu wa dari Ta'ala, video ini. Kemudian berakatlah dengan Allah teman-teman dalam bisa setiap lihat aktivitas di kita. deskripsinya ada tulisan Lakukanlah berwarna biru. sesuatu Nah, itu yang diklik Allah sudah sesuai dengan menjamin akan penjelasannya. membersamai kita. Atau teman-teman bisa scroll ke bawah seperti Maka, ini. Nah, di sini ada la segmen takhaf, atau jangan bagian. takut, Nah, kalau karena teman-teman ingin langsung inna mendengarkan ma'iyya kajian rabbi Ustadz Hanan Attaqi, sayahdin, nah di sini ada sungguh Allah segmen bagian membersamai kita kajian Ustadz dan Hanan akan Attaqi. memberikan kita jalan Tinggal keluar. klik, maka akan langsung secara otomatis berpindah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Nah, begitu seterusnya ya warahmatullahi teman-teman. wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Suatu Barakallahu. ketika Allah Subhanahu Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kesayangan kumaharamang. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman semuanya, puji syukur kita panjatkan pada Allah. Pada kesempatan kali ini saya Kang Dia kembali bisa menyapa teman-teman semuanya dan bisa bersilaturahim dengan teman-teman semuanya melalui channel Hijrah ini. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini channel Hijrah kembali akan menyajikan sebuah video kajian singkat yang akan disampaikan oleh Ustadz Hanan Attaqi dengan judul cara ngeblok dosa ya teman-teman. Ya, jadi ini adalah tema kita dalam ya yang akan dibahas oleh Ustadz Hanan Attaqi, yakni cara ngeblok dosa. Mungkin ya siapa sih ya teman-teman di antara kita yang tidak punya dosa ya tentunya. Bahkan Nabi juga mengatakan kan al-insan mahalul khata wa nisyan. Jadi manusia itu adalah kecenderungannya adalah tempat salah dan juga kecenderungannya dia lalai atau lupa ya teman-teman. Maka siapapun di antara kita, semua manusia pasti memiliki dosa ya teman-teman. Nah, namun Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa sebaik-baik pendosa adalah dia yang mau bertobat atau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ya ada beberapa tips dari para ulama ya teman-teman semuanya. Jadi walaupun kecenderungan kita tuh ya sebagai manusia itu adalah berbuat khilaf atau salah tuh ya, maka tapi di sisi lain juga ada cara-cara yang memang insya Allah ini kalau dilakukan akan terhindar ya dari dosa atau meminimalisir kalau misalkan kita melakukan tips atau nasihat nanti akan disampaikan itu agar kita tidak melakukan dosa ya, minimalnya tidak melakukan dosa besar ya teman-teman. Nah, terkait dengan dosa ini ya teman-teman, jadi dosa itu adalah satu perbuatan yang memang adalah satu perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba ya, tetapi perbuatan tersebut adalah justru yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya simpelnya dosa itu begitu, kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik dengan disengaja maupun tidak disengaja. Dan dosa itu levelnya memang beda-beda ya teman-teman. Ada memang dosa yang bisa dihapus dengan istighfar, yaitu dosa-dosa kecil berarti ya teman-teman. Ada juga dosa-dosa yang memang itu susah ya dihapus oleh hanya dengan sekedar istighfar ya, salah satunya dosa-dosa besar ya teman-teman semuanya. Jadi termasuk dosa-dosa besar itu ada konsekuensi ketika kita misalkan melakukan dosa tersebut, dan kalau misalkan konsekuensinya itu tidak dilaksanakan di dunia,
maka ya konsekuensi tersebut akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak kalau misalkan kita tidak betul-betul taubatan nasuha gitu ya teman-teman. Nah, mari kita langsung simak saja teman-teman penjelasan dari Ustaz Hanan Attaqi bagaimana cara ngeblok dosa gitu ya. Ini gambarannya berarti seperti bagaimana kita ngeblok ya nomor seseorang atau akun seseorang ya teman-teman. Jadi ketika kita ngeblok akun seseorang, ya mereka tidak bisa menghubungin kita, ya kita juga sama ya, kecuali dibuka blok itu sendiri. Sama dengan halnya dosa pun begitu ya. Ya harapannya ketika kita tahu nanti nasihat dari Ustaz Hanan Attaqi ini terkait dengan ngeblok dosa ini, mudah-mudahan kita mampu tuh ya, jadi si dosa itu tidak bisa menghubungi kita lagi karena sudah diblok oleh kita ya. Kita langsung saja ya simak penjelasan dari Ustaz Hanan Attaqi. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sering ngerasa bahwa kita belum benar-benar mampu meninggalkan dosa. Kita sering mengeluh kenapa sulit sekali untuk meninggalkan dosa dan bertaubat dengan taubatan nasuha. Kadang kita hampir berputus asa untuk meminta ampun kepada Allah karena malu. Malu setelah bertaubat, meminta ampun, beristighfar, keesokan harinya kita melakukan lagi dosa yang sama. Kita sering seperti kehabisan akal untuk menghindar dari dosa-dosa yang sudah menjadi kebiasaan dan habit kita. Kita sering sedih, merasa tidak berdaya di hadapan hawa nafsu dan bisikan-bisikan syaitan. Lalu bagaimana cara kita ngeblok dosa? Supaya kita bisa benar-benar meninggalkan dosa itu selama-lamanya. Supaya kita benar-benar bisa meraih taubatan nasuha, taubat yang Allah sukai. Seperti ketika kita ngeblok nomor seseorang, maka kita tidak bisa menghubunginya dan dia tidak bisa menghubungi kita. Kita ngeblok akun seseorang sehingga kita nggak bisa DM dia dan dia nggak bisa DM kita. Gimana cara ngeblok dosa? Biar nggak ada lagi akses antara kita dengan dia. Seperti seorang laki-laki yang mentalak istrinya dengan talak 3 yang tidak mungkin lagi rujuk. Gimana cara kita mentalak dosa? Dengan talakun bila rujuk, talak 3 yang nggak bisa lagi rujuk. Para ulama mengajarkan kepada kita 3 kunci. Kalau kita pengen ngeblok dosa. Kalau kita pengen mentalak dosa dan kebiasaan buruk kita dengan talak 3. Yang pertama, blok jalan masuknya syaitan ke dalam hati kita. Karena sesungguhnya semua dosa yang kita lakukan itu idenya dari setan, gagasannya dari setan, bisikannya, wasawisnya dari syaitan. Makanya dalam bahasa Indonesia kita mengenal istilah waswas, yang dalam bahasa Al-Quran disebut dengan waswasah. Alladzi waswisu fi sudurin nas, yang mewaswaskan, yang membisikkan, yang membuat hati kita nggak tenang. Syaitan. Maka tutup jalan masuknya syaitan yang bisa memberi kita ide-ide untuk berbuat dosa, keinginan untuk berbuat dosa, bisikan untuk berbuat dosa. Tutup jalannya. Tutup jalan itu dengan ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Setiap kali terbersit pikiran-pikiran tentang dosa, katakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maka tertutuplah pintu-pintu setan untuk terus membisiki kita sampai kita nggak berdaya. Tutup jalan masuknya syaitan lewat menyendiri. Karena sebagian besar dari menyendiri itu adalah jalan masuknya syaitan. Jangan menyendiri. Carilah teman untuk menemani kita agar kita tidak perlu melakukan dosa secara diam-diam. Tutuplah pintu syaitan itu dari makanan haram.
Karena salah satu jalan masuknya syaitan ke dalam tubuh kita adalah lewat makanan-makanan yang haram yang kita makan. Atau makanan halal tetapi kita makan tidak dengan menyebut nama Allah. Itu jalan masuknya syaitan. Tutup jalan masuknya syaitan lewat marah. Jangan marah. Karena ketika seseorang marah dan marahnya menguasai dirinya, maka setan akan mudah sekali membisikkan dia kepada keburukan-keburukan yang selama ini tidak pernah terbayangkan oleh dia. Dan tutuplah pintu masuknya setan lewat dosa-dosa kecil yang menumpuk. Makanya Nabi SAW bersabda, jauhilah dosa-dosa yang dianggap remeh. Karena ketika dosa-dosa itu berkumpul terhimpun pada seseorang, maka dosa itu akan membinasakannya, kata Nabi. Hadis riwayat Ahmad. Pintu masuknya syaitan salah satunya adalah lewat dosa-dosa kecil yang terus-menerus kita lakukan. Itu nasihat pertama dari para ulama-ulama yang solih agar kita bisa ngeblok dosa. Nasihat yang kedua kata para ulama, tinggalkanlah pertemanan yang buruk. Karena Nabi SAW bersabda, Al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu tergantung dengan agama temannya, agama sahabatnya, siapa yang dia following, di dalam grup apa dia berada. Itu sangat mempengaruhi kita. Sehingga kalau pertemanan kita hanyalah pertemanan yang membuat kita semakin senang berbuat dosa, semakin nyaman berbuat dosa, semakin lalai dan semakin jauh dari Allah, kita nggak mungkin bisa ngeblok dosa. Ada orang yang sudah bertaubat tetapi dia masih dekat dengan teman-teman yang suka mengajak dia kepada dosa-dosa di masa lalu. Nggak mungkin dia bisa mendapatkan taubatan nasuha karena dia masih lemah. Bagaimana kalau kita hanya ingin mengajak mereka untuk taubat bareng Ustadz? Boleh, tetapi bukan berarti kita akrab dengan mereka. Mengajak adalah satu kebaikan, tetapi berteman akrab lagi dengan mereka, ini menjadi jalan untuk kita gagal dalam proses hijrah dan taubatan nasuha. Tinggalkan pertemanan yang buruk, yang bisa mempengaruhi kita lagi kepada dosa-dosa. Masih ingat cerita seorang pembunuh yang membunuh 100 orang? Ketika dia ingin bertaubat, apa nasihat dari ulama yang mengajarkan dia tentang taubat? Kata ulama itu, tinggalkanlah negeri yang buruk ini dan hijrahlah ke negeri di mana di sana banyak orang-orang soleh. Maka laki-laki ini pun hijrah. Kenapa dia disuruh untuk meninggalkan negeri yang dia tinggal itu? Karena di negeri itu dia punya banyak teman yang bisa mengajaknya untuk kembali merampok, membunuh, berbuat dosa. Dia harus tinggalkan pertemanan yang buruk itu kalau dia ingin memperbaiki dirinya dan mentalak dosa dengan talak 3. Tinggalkan pertemanan yang akrab dengan orang-orang yang bisa mempengaruhi kita kepada keburukan. Cukup jadikan mereka sebagai teman biasa yang kita berkomunikasi sesekali saja untuk tidak memutuskan silaturahim, tapi nggak boleh akrab lagi dengan mereka. Dan yang ketiga kata ulama, bersahabatlah dengan orang soleh. Kita selalu berusaha untuk ada bersama dengan orang soleh. Kita datangi mereka, kita silaturahim dengan mereka, kita duduk dalam majelis mereka, kita berkomunikasi dengan mereka, meminta nasihat mereka, meneladani kebaikan mereka, bersahabat sedekat mungkin dengan mereka. Jadikan mereka sahabat kita. Cari pertemanan yang soleh. Mencari orang soleh bukan mencari orang sempurna. Karena kita nggak bakal ketemu dengan orang yang sempurna. Pasti ada kurangnya. Tetapi setidaknya dia lebih baik dari kita. Dia lebih taat daripada kita. Dia lebih ahli ibadah daripada kita. Dia lebih semangat berbuat amal soleh daripada kita. Sehingga semangatnya, teladannya, akhlaknya, nasihatnya, ucapannya akan mempengaruhi kita kepada kebaikan-kebaikan untuk meninggalkan dosa selama-lamanya. Carilah orang soleh. Carilah orang yang lebih baik dari kita dalam urusan sholatnya. Supaya kita tergerak untuk melakukan sholat lebih baik.
Carilah orang yang lebih baik daripada kita dalam tilawahnya. Carilah orang yang lebih baik daripada kita dalam kedermawanannya. Carilah orang yang lebih baik daripada kita dalam akhlaknya kepada keluarga, kepada istri, suami, orang tua, berbakti kepada ibu. Carilah orang-orang yang memiliki amal soleh yang lebih baik daripada kita dan jadikan mereka sahabat kita. Inilah 3 nasihat ulama tentang cara ngeblok dosa, cara mentalak dosa dengan talak 3 yang gak mungkin rujuk selama-lamanya. Tutup jalan masuknya syaitan, tinggalkan pertemanan yang buruk, bersahabatlah dengan orang-orang solih. Barakallahu fikum. Ya, alhamdulillah itulah tadi pembahasan dari Ustadz Dahlan Ataki terkait dengan 3 cara ngeblok dosa. Nah, teman-teman semuanya, jika kita simpulkan bahwa saran dari para ulama 3 cara dalam memblok dosa. Yang pertama adalah hindari celah masuknya setan ke dalam hati kita. Karena setiap perbuatan dosa, setiap kata-kata atau hasutan-hasutan yang tidak baik itu pasti sumbernya dari setan. Nah, makanya terutama kita juga diperintahkan untuk menghindari rasa was-was. Karena Rasulullah pernah mengatakan setiap yang meragukan itu datangnya dari setan. Nah, yang kedua adalah hindari atau tinggalkan pertemanan yang buruk. Nah, tentu saja Rasulullah pernah mengatakan bahwa jika kita ingin mengecek akhlak seseorang, maka kita bisa ngecek dari agama temannya. Nah, itu berarti merupakan salah satu indikator ketika kita ingin ngeblok dosa, maka tinggalkanlah pertemanan-pertemanan yang buruk yang akan menjerumuskan kita kepada dosa. Nah, yang ketiga adalah ketika kita sudah meninggalkan yang buruk, berarti kita beralih kepada pertemanan yang baik. Nah, tentu ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang baik, insya Allah kita juga akan mendapatkan sesuatu yang baik pula. Karena kata Rasul, barang siapa yang berkumpul dengan tukang minyak, maka dia akan mendapatkan wanginya, gitu kan. Tapi barang siapa yang berkumpul dengan tukang besi, maka dia pun sama akan mendapatkan bau besinya, gitu ya teman-teman. Nah, kurang lebih itu tadi yang bisa disimpulkan dari pembahasan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan teman-teman di like, di share jika ini memang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita juga diberikan kekuatan oleh Allah untuk mengamalkan apa yang baru saja kita dapatkan, dan mudah-mudahan setelah kita mengamalkannya kita juga diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala.